Kalau film diproduksinya kurang bagus gitu ya atau jelek gitu ya, Oke. apakah musik itu bisa menyelamatkan atau justru ya musik itu yang membuat filmnya jadi bagus? Bisa make it better. Lu udah berkarya di berapa film sih? Kalau misalnya lu mungkin ingat kira-kira. Wah, berapa ya? Mungkin di atas 100 sih Di kayaknya. atas 100. Challenge-nya beda-beda aja gitu loh. Kadang-kadang di drama gitu ya. Ini kan drama nih. Kadang tuh interpretasi kayak orang terhadap sedih itu kan beda-beda gitu loh. Ya, gimana sih yang sedih menurut dia tuh musik kayak gini nih kurang sedih. Terus kalau horor mungkin susahnya lebih ke timing-timingnya. Kayak kapan nih musik harus masuk, kapan musik harus keluar, kapan musik harus jeder gitu, kapan musik harus kecil, harus ini. Ya kayak sama aja kayak actor mungkin dulu. Dulu udah ada TV banyak juga sih ya. Tapi maksudnya dengan sekarang ada Netflix, ada bioskop, ada OTT dan segala macam itu, jadinya tuh lebih banyak peluang dan ruang gitu sih sebenarnya. Oke Om Bros, kembali lagi di Browijaya Broadcast. Dan di episode podcast kita kali ini ada Bro PL juga, Ricky Leonardi PL 99. Apa kabar Bro? Baik, apa kabar Bule? Baik. Nah gini, lo di sini adalah sebagai apa? Coba lo perkenalkan diri lo. Ya oke. Gue Ricky Leonardi, PL99 tadi seperti yang dibilang sama Christian. Gue itu sekarang berprofesi sebagai penata musik di film. Penata musik di Iya. film. Nah ini gue ada pertanyaan nih. Kalau film diproduksinya kurang bagus gitu ya atau jelek gitu ya, Oke. apakah musik itu bisa menyelamatkan atau justru ya musik itu yang membuat filmnya jadi bagus? Bisa make it better. Kalau menyelamatkan mungkin agak susah ya. Karena memang misalkan ceritanya banyak plot hole atau productionnya banyak yang kurang, shot ini shot itu, ya itu memang udah sulit. Tapi musik itu sangat bisa mengenhance gitu loh. Jadi bisa enhance dalam arti musik itu kan kayak ngasih subtext gitu. Nah ini gue nih omongannya Hanung Bramantyo nih. Ya, menurut dia tuh musik tuh selalu memberikan subtext. Jadi kayak adegannya apa, ketika ada musik itu bisa jadi lebih bagus, lebih benar seperti apa yang mau disampaikan sutradara, atau jadi ngaco. Oke. Gitu. Itu subtextnya gitu loh. Siap. Kayak teks gitu. Nah gini, gue taunya lu waktu di SMA PL, kita kan seangkatan ya, 99 juga. Lu tuh Ricky Indis ya, Indis gitu. Nah jadi teman-teman nih dipanggilnya dulu Ricky Indis. Iya. Kenapa ya Indis ya? Lu dulu main musiknya Indis? Enggak banget, padahal bukan enggak banget sih. Emang gue suka tuh dulu musik-musiknya. Tapi gue inget ini kejadiannya cuma gara-gara di mobil gue itu ada kaset Pure Saturday zaman itu tuh. Pure Saturday sama The Cure atau apa gitu ya, gue juga lupa lah. Terus kan banyak yang namanya Ricky kan, nama Ricky kan cukup pasaran, jadi kayak gue lupa waktu itu yang ngomong Igor apa siapa gitu ya. Pokoknya kayak, wah ini anak Indis nih gitu. Terus akhirnya jadi kayak langsung aja jadi Ricky Indis gitu loh. Jadi nggak ada penyebab yang gimana-gimana sih, nggak ada. Iya. Tapi emang gue gak tahu ya dulu ya, gue tahu lu Ricky Indis, lu ngeband juga gitu ya. Lu ngeband gak sih dulu? Ngeband. Lu ngeband juga, dan akhirnya emang karena nama itu mungkin doa kali ya. Indis kan musik apa segala macam, dan akhirnya lu emang berkecimpung di dunia musik gitu ya. Mungkin seperti juga, gue gak pernah mikir seperti itu. Tapi ya bener juga mungkin. Nah, lu sekolah di Berkeley ya? Gue di Berkeley dulu. Wah, bergengsi itu ya. Waduh, coba ya kebetulan ceritain aja. Ya jadi dulu ya, gue kan musik tuh hobi aja ya dari SMP, hobi, tapi nggak serius-serius amat lah, kayak cuma ya suka banget, tapi nggak yang gue tuh les klasikal dari kecil gitu, enggak. Terus ya udah ngeband aja. Terus pas selesai SMA ya, kayak mau kuliah apa ya, kayaknya gue bisa deh jadi musisi. Ya udah gitu. Jadi musisi waktu itu lu pengen Iya, pengennya jadi musisi. Jadi rockstar. Jadi ya mungkin jadi rockstar, jadi apa ya, jadi gitaris gitu loh. Gue kan main gitar dulu awalnya. Jadi kayaknya pengen jadi gitaris gitu loh. Terus ya udah akhirnya coba-coba apply sana sini, cari sekolah yang bagus. Tentunya awalnya tidak direstui orang tua. Oh ya? Tentang lu mau kuliah musik itu? Iya, apalagi kan zaman itu ya, kayak zaman itu tuh kan bukan yang profesi yang wajar ya. Betul. Kayak, lu mau sekolah musik mau jadi apa gitu. Betul. Jadi awalnya sih gak direstui, tapi gue tunjukkan keseriusan gue sih. Dalam arti ya kita tunjukin nih gue bisa
cari tahu tentang sekolah ini, sekolah yang gue mau, sekolah yang bagus, terus gue daftar apa segala dan puji Tuhan kan keterima gitu-gitu loh. Terus juga pas di situ ada program scholarship dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak kayaknya ini anak serius nih gitu. Ya udah akhirnya dengan terpaksa mungkin disupport gitu loh. Awalnya gitu. Gue tuh penasaran ya. Soalnya emang gue juga suka musik, gue juga ngeband ya. Kita SMA ngeband dan gue sampai sekarang gue very into music gitu. Tapi emang gue kuliah IT gitu. Kalau kuliah musik tuh gue nggak kepikiran. Mungkin lo bisa ceritain ya, kalau orang kuliah musik tuh apa sih? Kalau di sekolah kan kita SMP, SD gitu belajar suling, belajar not balok, atau belajar instrumen. Sebenarnya tuh apa sih yang dipelajari kalau orang kuliah musik? Kuliah musik ya, yang dipelajarin sebenarnya tuh kayak istilahnya itu kayak bahasanya yang kita pakai sekarang, dalam arti bahasa musik. Jadi kayak not balok ya tentunya gitu kan, terus teori musik, terus apa aja yang nih orang-orang hebat lakukan. Nah, dari masalah komposisi, dari let's say pemain gitar gitu ya. Mereka pakai lick apa, mereka tuh pemikirannya kayak gimana. Sebenarnya itu aja yang kita dig in. Juga teknologi of course, misalkan kayak teknologi gitu kan. Gimana lu pakai sequencer, pakai ini. Kalau sekarang mungkin lebih ke DJ gitu-gitu. Semua kita pelajarin. Ear training juga, misalkan kita harus bisa ya denger chord, denger melodi gitu. Jadi kalau misalnya denger satu nada lu harus tahu ini A minor misalnya gitu-gitu. Iya, itu maksudnya. Chordnya iya. Betul. Jadi lu bisa denger kalau kita di ini istilahnya pakai satu tuh C mayor. Terus lu harus bisa denger 6-nya tuh apa, A minor. Kayak gitu-gitu. 4-nya berarti F mayor. Kalau orang kuliah musik atau sekolah musik itu harus bisa main instrumen nggak? Harus. Gue nggak tahu kalau sekarang ya, karena musik kan berkembang secara ini banget ya. Apa sih? Ada sekarang yang musik teknologi atau apa segala. Tinggal pencet gitu ya. Iya, terus ada yang musik yang benar-benar sintesis gitu-gitu. Gue nggak tahu deh. Tapi setahu gue di zaman gue dulu kuliah pun, walaupun lu ngambil music synthesis gitu ya, katakan electronic music production, lu tetap harus bisa main alat musik. At least sampai certain point gitu loh. Nggak mesti jago. Nggak mesti yang jago atau maestro gitu, enggak. Tapi harus ngerti sih gitu loh. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada temen-temen nih ya yang bisa main gitar, kunci-kuncian aja standar lah, gitar belajar nongkrong gitu ya. Kemudian dia mau sekolah musik bisa juga dong. Bisa aja. Dan kemudian apakah skill gitar itu bisa di-expect kalau dia sekolah musik jadi nambah, naik? Pasti. Dan itu kan bakat sebenarnya. Enggak. Enggak. Selama ini gue mikir kalau yang namanya musik gitu ya, itu tuh emang talented di musik. Enggak semua orang bisa. Enggak. Lu punya pendapat lain? Lain banget. Menurut gue ya orang juga banyak yang bilang gitu sih, kayak wah kan lu berbakat gitu. Padahal enggak sih, gue nggak berbakat. Berbakat tuh menurut gue emang ada orang yang berbakat, yang memang born with it gitu loh. Tapi itu tuh jarang. Berbakat tuh Mozart, Jacob Collier, itu tuh berbakat. Itu one in a million yang setiap 100 tahun mungkin ada 2-3 orang seperti itu tuh benar-benar gifted gitu. Tapi most of them itu sebenarnya nggak berbakat, tapi mereka mungkin ya pasti mereka work very hard gitu kan, dan mereka tuh intuit banget aja. Interest tinggi. Jadi dia tuh cari tahu, dicoba terus, cari tahu, dicoba terus, cari tahu, dicoba terus sampai orang lihatnya kok kayaknya gampang banget ya buat dia, padahal enggak sih kalau menurut gue. Nah kemudian kalau misalnya orang sekolah musik di kuliahnya, lo berapa tahun? 4,5. 4,5 tahun normal ya itu ya? Normal. Karena gue ambil double major dulu. Harusnya 4 tahun gitu. Dah, kemudian kalau orang habis sekolah musik, di dalamnya tadi belajar segala macam composition dan lain sebagainya, belajar sejarah juga ya? Belajar sejarah juga. Dan itu nanti keluarnya itu jadi apa? Kalau misalnya orang teknik kan jadi ya sarjana teknik gitu ya misalnya. Kalau ini apa? Nah, sekolah musik di Berkeley itu kan dia tuh udah punya banyak jurusan. Dalam arti jurusannya tuh udah spesifik. Ada yang misalkan film komposer, film scoring, udah ada yang electronic music production, terus udah ada yang classical composition, ada yang jazz composition, bahkan ada ini apa namanya, music therapy. Jadi nah dari semua itu tuh bisa misalkan music therapy dia tuh bisa jadi kayak music as a healing gitu-gitu loh. Terus kalau misalkan lo electronic music production, lo mungkin bisa jadi sound engineer, jadi DJ, jadi software development buat
buat tools, sequencer, buat gitu-gitu ya. Iya. Terus kalau composition ya lu bisa jadi ya dari guru of course ya, dari dosen, atau misalkan lu bisa jadi komposer. Film scoring lebih spesifik ke scoring buat film. Khusus film. Nah sekarang gue sebelum masuk ke selanjutnya, gue mau nanya ya. Kalau misalnya tadi lu bilang oke, outputnya ada yang orang bisa sekolah engineer, outputnya profesinya jadi sound engineer, ada yang jadi DJ misalnya lu bilang tadi, bisa, ada yang jadi komposer, mungkin bukan buat film dulu ya, komposer yang lain gitu ya. Bisa buat misalkan buat pertunjukan. Buat pertunjukan segala macam. Ada nggak sih perbedaannya orang yang kuliah musik dengan yang tidak kuliah musik kemudian berprofesi di situ? Sorry, gue kasih konteks. Contoh, kalau orang kuliah teknik dengan orang tidak kuliah teknik, secara profesi pasti akan jomplang. Apa yang dipelajarin di kuliah teknis gitu, misalnya sipil atau apa, jelas dipakai di pekerjaan. Nah, ini kan sifatnya selama ini kalau musik tuh gue mikir tuh kreatif. Betul. Apa sih yang membedakan orang yang kuliah musik dengan tidak kuliah musik tapi yang kemudian di industri atau di profesi yang sama gitu? Yang membedakan yang sebenarnya banyak, tapi yang paling obvious ya menurut gua, lu tuh kuliah musik sebenarnya lu tuh belajar bahasanya, lu belajar language-nya, lu belajar rumusnya. Jadi ketika lu jelasin dulu bahasanya tuh apa? Bahasanya tuh maksud gua gini. Jadi ketika lu mau istilahnya gini, lu kalau lu mau ngomong, lu mau ngobrol, lu mau interaksi sama orang, lu tuh perlu bisa baca, perlu bisa nulis, perlu tahu cara menyampaikan sesuatu itu pakai intro dulu, misalkan, abis itu pakai ini. Nah, ketika lu nggak sekolah baca, ketika lu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ini, apakah lu bisa ngomong? Tentu bisa aja, iya kan? Cuma bedanya lu nggak ngerti konteks bahasanya tuh bagaimana. Gue tuh belajar vocabulary-nya di sekolah musik, belajar rumusnya gitu loh, belajar kayak emang kalau lu buat komposisi kayak gini nih, terus gue pelajarin kayak kalau John Coltrane tuh dulu buatnya seperti apa ya, kalau Miles Davis tuh buatnya seperti apa ya yang dia pikirin. Nah itu semua gue dikasih tahu, kasih asupannya gitu kan. Nah jadi gue tuh ngerti bahasanya, gue ngerti vocabulary-nya. Apakah orang yang nggak sekolah musik nggak bisa aja, karena dia punya kuping, terus dia bisa ngulik sendiri, dia bisa cari tahu sendiri, cuma lebih lama aja. Gitu ya. Iya kan, lebih lama aja. Lu juga bisa kan ngulik, lu dulu kan ngeband misalkan, lu mau ngulik solonya Steve Vai atau siapa, bisa aja, ya kan. Tapi ketika lu ke sekolah musik, lu dikasih tahu, terus lu dikasih tahu kenapa Steve Vai solonya kayak gini, ini gini, ini dia pakai scale ini. Jadi lu ada foundationnya gitu ya, lu punya dasarnya yang lebih memudahkan lu untuk ya tadi misal konteksnya ngulik, ya lu jadi lebih ngerti lah. Jadi lebih ngerti. Karena secara umum memang ternyata musik begitu ya, ada rumusnya yang kayak tadi lu bilang gitu ya. Ada rumusnya pasti. Sebenarnya ya bilang rumus juga mungkin enggak ya, tapi lebih kayak ini yang apa orang-orang lakukan gitu loh. Udah trennya musiknya seperti itu gitu loh, dari zaman klasikal misalkan, nanti klasikal dirombak sedikit jadi classical rock, jadi agak jazz atau gimana tuh. Kan orang udah lakukan itu puluhan tahun, jadi kita bisa lihat patternnya seperti study case, betul, research. Seru gitu. Ya. Seru. Jadi sebenarnya kalau lu kuliah musik itu akan memudahkan lu, itu bahasa yang lu pelajarin gitu. Tapi apakah orang nggak kuliah musik bisa tetap bermusik sebagus itu, sejago itu? Bisa aja. Bisa ya. Bisa banget. Nah, kemudian kan tadi ada jurusannya, ada yang electronic music production, ada yang lain sebagainya lu sebut. Lu milih jurusannya apa? Gue itu dulu ngambilnya jazz composition. Jadi banyak mempelajari kayak big band, jazz orchestra gitu-gitu. Terus lebih ke nulis lah, benar-benar ke nulis kayak gimana lu nulis, bikin aransemen, bikin komposisi, bikin aransemen untuk jazz ensemble. Gitu dari yang kecil sampai yang gede gitu, misalnya trio jazz, quartet jazz, sampai big band, orkestra gitu. Nah, kemudian lu gitu. Yang jadi dirigennya gitu ya? Gimana sih? Itu juga belajar, walaupun nggak harus juga, tapi itu salah satu mata kuliah yang dulu kita pelajarin gitu juga. Ya? Nah, kemudian kenapa lu sekarang profesi jadi film composer? Iya, itu sebenarnya sih nggak sengaja juga ya. Padahal pas zaman gue kuliah tuh gue bukan nggak interest sih. Padahal gue zaman dulu juga udah suka film, tapi gue lebih suka waktu pada saat itu ya, gue lebih suka into jazz aja gitu kan. Kayaknya menarik banget gitu buat gue dunia jazz ini gitu.
Tapi sekarang jadinya nggak kepake. Oke, sekarang coba kita bicara mengenai dunia profesi penata musik di film industri di Indonesia ya. Oke. Lu udah berkarya di berapa film sih? Kalau misalnya lu mungkin ingat, kira-kira Wah, berapa ya? Mungkin di atas 100 sih kayaknya. di atas 100. Di atas 100 sih. Di atas 100 lu udah pernah bikin musiknya untuk film. Iya sih. Wow. Gue kayak lupa tepatnya berapa. Ya, oke, sebanyak itu ya. Lumayan iya, juga ya. lumayan Lumayan ya? lagi. Karena gue beruntung aja sih menurut gue kayak pas gue zaman mulai masuk ke industri film composing ini nih, kayak mungkin pada saat itu tuh belum banyak juga pelakunya, filmnya juga belum banyak. Terus along the way begitu mulai filmnya berkembang, kan film Indonesia kan sekarang kan bagus ya, maksudnya secara industri gitu ya, berkembang, guanya juga ikut berkembang gitu loh di dalamnya istilahnya. Nah, Ricky ini udah compose beberapa movie gue ya, film gue yang terakhir ya, misalnya Rumah Kentang lah. Kita ambil contoh satu, Rumah Kentang itu adalah film horor yang diproduksi di tahun gue lupa 2017-18 lah sama Hitmakers ya, sekitar segitu ya. Nah, kalau gue nih sebagai pemain ya, gue sebagai pemain tuh kalau kita syuting di lokasi kan sepi ya, nggak ada musik, nggak ada apa, adegan seperti itu kita syuting, kemudian hasil syuting itu masuk proses editing. Nah, ketika masuk proses editing, kemudian kan diisi suara lah, diisi lagu, diisi musik dan sound segala macam efek. Kemudian ditonton di bioskop, kemudian itu benar-benar jadi hidup yang kita nih kadang-kadang pemain kayak nggak kebayang. Oh begini, wah ternyata ketika udah jadi begini. Dan menurut gue ya, efek dari musik atau sound efek atau apapun bunyi-bunyi yang ada di film itu benar-benar membuat semuanya jadi lebih hidup. Betul. Nah, gue mau nanya ke lo, kalau di sebuah produksi film, misalnya post production, ketika lo bertugas untuk mengisi lagu atau musiknya, itu lo diberikan kebebasan untuk interpretasi adegannya atau udah ada guide-nya? Kita misalnya konteks film horor dulu lah, gitu ya. Horor kan banyak yang seng, bang, bang. Coba ceritain. Nah itu tuh tergantung dari sutradara dan produser gitu. Ada beberapa sutradara atau produser yang udah misalkan ke gue karena udah berapa kali gitu, udah sering, jadi kayak benar-benar dikasih kebebasan gitu. Seperti gue inget tuh terakhir yang gue paling suka kerja sama Teddy Suryatmaja, film dia yang terakhir tuh Mungkin Kita Perlu Waktu. Jadi kayak di saat itu tuh dia ngasih gue guide filmnya nih, guide offline-nya bener-bener nggak ada musik. Jadi kayak terserah lu mau musik kayak gimana, di mana, seberapa lama, apa aja gimana. Justru yang gue pengen tahu tuh interpretasi lu terhadap film ini gitu. Gue cuma mau ngasih tahu film ini nih tentang ini. Gue mau menyampaikan ini di adegan ini tuh maksudnya begini. Udah, and then bebas gitu. Lu mau gimana. Tapi ada juga yang kita ngomongin ekstrim juga ya, itu kan lumayan ekstrim tuh, jarang yang kayak gitu. Biasanya mereka tuh kasih guide. Kayak oke, gue kira-kira mau musiknya kayak gini. Tapi ada juga yang bener-bener dia ngasih guide nih, kayak benar-benar mau sama persis kayak gitu. Misalnya tuh guide-nya apa sih? Misalnya tipe sound-nya, atau kadang-kadang kan musik kan juga nge-build up sebuah adegan. Misalnya contoh, misalnya film horor, kalau gue pemain nengok-nengok doang, setannya belum ada nih, nengok-nengok doang, kita jalan, kemudian di-cut, tiba-tiba mungkin musik masih makin naik, sing, begitu nengok taunya nggak ada apa-apa. Ya, betul. Begitu. Nah itu tuh kadang udah ada director yang udah kasih guide. Jadi dia pakai musik guide, as in guide music dari ya Hans Zimmer atau siapa yang mereka udah pasang di situ. Terus bener-bener mau kita bener-bener sama persis seperti itu. Justru yang challenging tuh yang seperti itu. Yang mau sama persis itu ya? Betul. Karena kan kita jadi gak berkreativitas ya. Betul. Kayak kita gak berkreativitas, terus udah gitu kita tuh gak bisa buat sama persis karena ya sound kita beda, and then pemikiran kita beda, semua beda gitu loh, approach kita beda. Itu yang justru kadang-kadang agak susah gitu. Belum masalah plagiarisme dan lain-lain itu kan gitu. Jadi ada yang kayak gitu, yang on extreme case kayak gitu, kayak bener-bener mau sama persis. Kayak di sini nih musiknya masuk tong dulu, abis itu nanti nge-build up. Begitu pintunya kebuka, musiknya harus berhenti, kayak gitu-gitu loh. Semuanya tuh udah didikte dari guide gitu. Jadi gampang-gampang susah. Kadang gampang karena lu nggak perlu mikir banyak lagi. Oke, gue ikutin aja. Gitu ya. Tapi ya juga very challenging karena ya susah untuk buat sama kayak gitu loh. Kalau misalnya dari composing musik untuk film,
kan ada drama, kemudian ada misalnya komedi gitu ya, Iya, komedi, ada horor ada horor jelas, juga. action dan lain sebagainya. Menurut lo yang paling challenging / seru buat seorang musik komposer tuh yang mana? Semua tuh punya tantangannya masing-masing sih kalau menurut gua, karena kayak misalkan musik horor tuh susahnya misalkan kayak lu harus bisa nge-build. Well, semuanya harus nge-build juga sih, tapi challenge-nya beda-beda aja gitu loh. Kadang-kadang di drama gitu ya. Ini kan drama nih. Kadang tuh interpretasi kayak orang terhadap sedih itu kan beda-beda gitu loh. Ya, gimana sih yang sedih menurut dia tuh musik kayak gini nih kurang sedih, atau gue maunya sedih tapi harus ada bittersweetnya dikit, harus ada sweetnya dikit. Nah, itu tuh yang susah gitu loh. Challenge-nya di situ gitu kan. Terus kalau horor mungkin susahnya lebih ke timingnya, kayak kapan nih musik harus masuk, kapan musik harus keluar, kapan musik harus jeder gitu, kapan musik harus kecil, harus ini. Challenge-nya di situ. Beda-beda makanya. Ya, supaya efek dari, kan kalau horor yang dijual kan emang experience ketakutannya itu ya. Ya, Penonton betul. takut, semakin penonton takut tuh lebih berhasil lah filmnya gitu ya. Betul. Dan itu benar-benar kalau gua ngelihat sih ya, gue juga pemain film horor lately gitu, dan memang aspek musik itu sangat-sangat Ya, membantu sangat sih. membantu, Sangat membantu dan editing juga jelas gitu ya. Semuanya lah gitu. Tapi aspek musik itu di film horor, kalau musiknya serem bro ya serem. Betul. Jadi musiknya emang kadang mesti dibikin yang serem gitu kan. Jadi serem beneran. Kalau misalnya salah musik itu enggak tuh. Salah musik iya. Lo jadiin musik lucu aja udah jadi something different gitu kan. Kalau ya, kenapa? Makanya itu yang namanya subtext gitu loh. Kayak kalau menurutnya Mas Hanung gitu kan, dia bilang itu tuh kayak subtext gitu. Lo begitu lo kasih musik yang agak lucu dikit aja, udah jadi nggak serem gitu. Padahal adegannya cuma dia jalan di lorong misalkan gitu ya. Dia jalan di lorong panjang gitu lorongnya gitu kan. Tapi ketika lo kasih musiknya yang agak-agak Pink Panther gitu misalkan, ya pasti akan beda. Nah, itu kayak ekstrimnya gitu, kan ya. Pasti jadi beda gitu kan interpretasi kita gitu. Lo pernah garap selain film gak sih? Kayak iklan, jingle apa, I don't know, kayak yang ada non-movie ya, apa? Iklan jingle, jingle terakhir gue ngerjain Asko. Asko, begitu ya. Ada juga beberapa, walaupun nggak banyak karena ya lebih fokus di film aja sih gitu. Kalau misalnya dari bikin musik gitu ya, tadi kita ada sebut film, iklan. Kalau dari lu sendiri secara pribadi gitu ya, seorang movie, apa tadi bahasanya? Film komposer. Film komposer, seorang film komposer, lu yang seneng ngerjain itu kalau dapat proyek yang kayak gimana sih? Proyek apa ya? Yang filmnya bagus, kliennya nggak BM. Gitu ya. Enggak sih, ya itu sebenarnya. Itu pastilah, itu di mana-mana juga gitu pasti orang main ya. Sebenarnya sih yang paling penting, yang paling asik mungkin kalau kliennya percaya sih sebenarnya itu. Memberikan lu ruang. Memberikan gua ruang dan kepercayaan gitu sih. Sebenarnya itu menurut gua faktor paling penting sih. Karena kan kita kerja kreatif ya. Kalau kerja kreatif istilahnya di setir terus dan di donder terus dan ditungguin terus tuh kayak ya kurang asik aja gitu. Ya. Ada gak sih yang lu belum pernah kerjain dan lu pengen banget ngerjain sebuah project anything? Jadi ini gak mesti film, lu bikin pakai misalnya orkestra gimana, anything. Mungkin ya. Gue pengen tahu nih dari seorang musik komposer Ricky Leonardi, apa sih dreamnya dia tuh? Apa ya? Apa gitu? Banyak banget sih ya, maksud gue banyak juga yang belum gue kerjain. Kayak gue tuh pengen misalkan, kalau secara film ya misalnya gue tuh pengen kerjain film-filmnya Andi misalkan. Yang di Lawrence gue belum pernah nih. Kenapa? Karena menurut gue dia bagus aja. Karena menurut gue dia tuh bener-bener tahu what he wants with the movie. Tapi juga at the same time gue tahu dia tuh pasti memberikan kebebasan yang musiknya tuh nggak harus seperti gini ya, harus sesuai dengan guide gue ya, nggak tahu juga sih gue. Tapi gue bisa melihat di situ tuh ada eksplorasi yang menarik gitu loh dari karya-karya dia ya. Gitu. Jadi menurut gue, dan dia tuh tahu dia tuh tahu dia mau menyampaikan apa di filmnya gitu loh. Oh, banyak juga sih sutradara yang kayak gitu, yang memang tahu gitu loh, which is good. Kalau misalnya lu ya, kalau kita pemain, kalau nonton filmnya kan kadang kita sering ngatain, aduh di sini gue actingnya kurang nih.
aduh di sini harusnya gue begini nih, harusnya begitu. Kadang-kadang kita sebagai pemain kalau udah lihat hasil filmnya ada evaluasi diri lah gitu. Betul. Kalau dari lu juga gak sih? Pasti. Kayak gimana sih Pasti. biasanya? Iya biasanya gitu, kayak pas gue denger lagi gini. Ini harusnya musiknya di sini nggak perlu musik deh. Misalkan yang paling gitu gampang ya. gitu, ini nggak perlu musik nih, atau salah nih, musiknya di sini nih terlalu besar secara ini gitu, atau terlalu kecil atau kebalikannya gitu. Ngapain ini gue kasih beat nih di sini? Harusnya nih nggak ada beatnya di sini. Setelah ditayangin lu baru merasa itu setelah ya. ditayangin, karena kan proses ini kan kerjanya kita kan ya sama lah kayak lu juga acting kan scene by scene gitu loh. Kita ngerjain scene A, scene B, scene C. Nanti gue lompat dulu ke scene Z gitu kan. Nanti gue lompat lagi ke scene D, lompat lagi ke scene H gitu kan. Jadi kayak puzzle gitu. Walaupun gue tonton dulu sih sebelum gue preview lock ya. Sebelum gue preview ke klien pasti gue tonton dulu, gue lihat lagi. Tapi kan at that time mungkin lu udah mumet, udah ini, udah itu, udah kelihatannya terlalu sering gitu kan. Tapi and then kayak pas premiere 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian lu udah agak fresh gitu. Pas tonton lagi baru lu berasa. Iya kan, karena lu waktu itu lu tonton terus tiap hari lu jadi numb. Iya, apalagi gue ulang-ulang kan. Satu adegan itu gue ngerjain 1 menit, 2 menit of music tuh bisa setengah hari, seharian. Kalau proses ngisi musik di sebuah film itu berapa lama sih bro? Kasih kira-kira aja lah, maksudnya untuk film 1,5 jam biasanya normalnya 1,5 jam. Idealnya itu sih 1,5 sampai 2 bulan. Idealnya 2 bulan lah. Dari lu masih terima kosongan sampai betul, sampai jadi. 2 bulan gitu. Kalau yang ideal banget orang bisa ngasih kadang-kadang yang nggak kejar tayang gitu bisa 2,5 bulan, 3 bulan, itu enak banget. Jadi kita bisa kerjain dengan santai dalam arti bukan santai-santai, tapi kita punya waktu untuk evaluasi, untuk explore, bikin, evaluasi, ya kan, explore, bikin, evaluasi. Nanti begitu jadi kita tonton lagi, wah kayaknya ini jangan begini, ini punya waktu untuk itu. Kalau yang kejar tayang ya udah kita kerjain kelar tempel, udah. Ya betul. Udah kita kumpulin aja. Sejadinya aja. Kita gitu kumpulin aja. Bukan berarti sejadinya juga jelek dalam arti gua nggak full effort, tapi kita udah nggak ada waktu untuk explore, ya, evaluasi. Siapa tahu ada hal yang lebih baik itu jadi nggak muncul di situ ya. Betul banget. Jadi siapa tahu kan dengan waktu kita lihat lagi, kita ini lagi, kita ada ide baru. Gitu nah, itu nggak ada waktunya. Ya kerja kreatif kadang-kadang gitu ya. Iya. Kadang-kadang sering dilema kita merasa ya namanya orang kreatif pasti ada kreatif block dong ya. Iya. Mampet gitu ya. Kadang mampet, bingung. Cuman gini bro ya, lu bosen gak sih kalau misalnya ngerjain, ya contoh lah film horor deh. Kalau horor kan memang rata-rata, gue nggak tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu. Tapi musiknya rata-rata begitu pasti deng. Ini sound ininya apa istilahnya, sound effect ya? Sound effect and music lah. Bong, shing, psh, nah, bosen gak sih lo? Iya bosen. Tapi justru itu yang buat gue lagi lebih, berarti gue harus lebih explore lagi gitu loh. Biar nggak itu lagi soundnya, biar nggak bunyinya nggak begitu lagi gitu. Dan itu tuh gue bisa cari reference tuh banyak gitu kan. Kayak misalkan zaman sekarang kan gampang kan. Maksudnya lu cari komposer luar di Spotify, di YouTube, di mana aja gitu. Jadi lu bisa explore kayak, ini ada komposer baru nih atau komposer lama atau siapa aja lah. Kayak, dia tuh bisa ya pakai suara kayak gini terus buat musik bunyinya kayak gini gitu. Itu tuh selalu ada ide baru lah gitu. Kalau prosesnya tuh gimana sih? Lu ada tim atau lu one man show gitu? Enggak, gue ada tim sih. Kayak gimana sih prosesnya tuh? Gue pengen tahu. Mungkin bisa lu ceritain secara garis besar aja ketika mau compose sebuah film gitu. Oke, jadi kita dapat biasanya tuh kita udah dapat dari pick lock. Dalam arti editannya tuh sudah lock. Terus dikasih ke post pro. Post pro tuh ya musik, CGI, audio post sama grading gitu-gitu kan. Nah di musik ya kita tuh, gue awalnya tuh pasti gue tonton dulu, and then gue coba. Yang paling susah tuh sebenarnya mencari warna jati dirinya nih film. Nah itu tuh paling susah, karena setiap film nggak tahu deh, lo I think you notice juga ya, kayak film-film itu tuh setiap film itu tuh punya warna yang kayak gini, bukan warna as in warna ya, tapi ngerti kan lo kayak warna itu kayak mood gitu, bukan sih? Moodnya, iya betul. Baru opening aja lu udah bisa kayak, ya kan biasanya lu bisa, wah ini filmnya sedih nih, sedihnya tuh sedih yang begini, bisa spesifik gitu loh. Wah ini filmnya kayaknya serem nih, seremnya tuh serem yang begini, gitu loh. Nah itu tuh yang susah tuh, benar-benar kita nyari
tone itunya. Jadi itu yang namanya treatment kan, treatment di musik kayak gue mau film ini tone-nya seperti ini. Gue juga nggak bisa jelasin ininya, ya kan karena abstrak kan kayak ya ini pokoknya kayak gini nih gitu loh. Ketika lo nonton film-film Marvel gitu misalkan, lo udah tahu tuh moodnya tuh pasti begitu gitu loh, iya kan. Mau Avengers 1 kayak mau Endgame kayak mau apa begitu opening dari awal, lo udah pasti tahu deh nanti ada komedinya dikit, terus warnanya kayak gini, terus musiknya kayak begini, ya udah ada tone ininya sendiri gitu loh, karakternya. Nah itu yang susah sebenarnya dari awal. Gue coba cari itu dulu, explore itu dulu, barulah gue list down semua music cue-nya. Di film itu ada berapa puluh cue. Music cue itu apa? Jelasin. Music cue itu musiknya. Jadi berapa musik yang dibutuhkan di film bagian-bagian mana gitu di bagian mana aja, betul. Itu biasanya juga kita diskusikan sama sutradara. Di sini oke nggak nih? Kalau di sini kayak nggak perlu musik, Rick. Oke, nggak perlu. Itu kita diskusikan, and then poin-poin itu semua kita udah tahu, barulah kita mulai garap. Oke, kita fokus dulu misalkan di yang misalkan film horor ya katakan. Kan horor ada yang nanti ada scene teror, tapi ada juga dramanya. Ya udah kita fokus dulu ke dramanya, ke terornya misalkan. Terornya gue tuh pengen soundnya kayak gini. Nah, gue sama tim gue mulai explore di situ. Atau drama. Oke, sekarang kita ke drama ya. Dramanya nih, ini kan ada percintaan nih misalkan. Jadi mereka pacaran nih. Nah, pacarannya tuh kita buat tema seperti ini gitu. Terus mungkin pakai piano dan strings atau apa ya kayak gitu-gitu kita explore. Kalau misal penggunaan instrumen tuh sekarang pasti udah elektronik semua ya? Atau tetap masih ada yang menggunakan misalnya langsung? Ada sih, ada ya campur-campur. Bahkan even kayak lu bikin sound effect pakai Foley yang benar-benar cas. Yang tapi kertas digini-gini. Betul, ada masih kayak gitu. Tapi ya itu kalau waktunya nggak ada, kita nggak ada waktu untuk explore itu. Itu kan lu butuh. Oke, gue coba explore dulu deh. Kalau tong sampah ini diginiin bisa jadi apa gitu loh. Tapi itu masih perlu ya di zaman sekarang ya? Well, ya itu dia, kembali lagi ke perlu atau enggak itu kan sebenarnya ke kalau lu nggak coba, lu nggak tahu what you gonna get gitu. Kalau lu nggak pernah coba, you don't know what you gonna get. Sebenarnya sih itu aja. Rugi atau enggak ya nggak tahu karena kan nggak pernah coba gitu. Kadang-kadang menariknya film-film luar atau film-film yang kita bisa lihat, wah ini digarapnya dengan kayak kalau gue ya sebagai komposer, gue nonton film apa terus gue kayak anjing kok musiknya bisa kayak gini ya. Gimana mereka bisa kepikiran kayak gini gitu. Terus misalkan gue cari tahu, oh iya dia tuh buat dari tong sampah dipukul-pukul misalkan gitu ya. Habis itu nanti di reverse, habis di reverse dia buat pakai sampling ini jadi beat gitu loh. Ngok kayak gitu-gitu loh. And then kayak ya gimana dia bisa buat itu karena dia ada waktu untuk explore itu. Nah gitu loh. Perbedaannya lu kompos untuk musik sama kompos untuk apa tadi misalnya? Apa lu bilang jazz ensemble ya? Jazz ensemble, beda bangetnya tuh di sini sih sebenarnya kalau dan gue baru mempelajari along the way juga nih karena sebagai musisi tuh kita biasanya punya ego kan, ego kayak gue tuh suka musik yang kayak gini, gue suka musik yang kayak gitu stylenya, gue tuh pengennya buat musik kayak gini gitu loh. Nah kalau along the way nih gue udah kompos film belasan tahun gitu. Akhirnya gue mulai mengerti dan udah mengerti banget kalau yang penting itu lu buat musik buat film adalah lu bisa menyampaikan visi misinya sutradara dan director lewat musik. Nah itu paling penting. Yang jadi bukan masalah lu tuh si jago apa, lu itu bisa buat musik jazz atau apa atau musik klasikal atau lu tuh challenge-nya itu adalah lu harus bisa menginterpretasikan apa perasaan yang ingin disampaikan sama si sutradara. Betul. Sedangkan kalau lu jadi musisi biasa, ya lu pretty much bebas untuk berkreasi. Ya dari diri lu dari saat diri ini lu. Lagi merasa mungkin misalnya let's say heartbreak lu bikin lagu tentang musiknya begitu. Kalau ini sesuai dengan karena namanya bikin film kerja tim, ada director, ada produser yang harus betul di satu jalan lah. Ceritanya satu irama, apa gitu ya. Lu nggak bisa mau aja gitu kan. Pokoknya musiknya gue mau kayak gini gitu. Gue maunya jazz loh, dia kagak mau jazz misalkan gitu ya. Segampang itu. Sedangkan kalau lu as an artist, musisi kan bebas. Maksudnya apalagi lu punya band sendiri gitu kan, kayak Ceylon Seven atau siapa, dia bebas mau buat lagu apa aja. People will listen karena memang mereka memang begitu bikinnya. Itulah beda yang beda banget menurut gue. Kalau dari film ya, bisa Hollywood, bisa Indonesia atau any movie.
lu ada satu yang menurut lu nih keren banget dan apa namanya kayak ya dari seorang musik komposer ngelihat musiknya bukan ceritanya ya. Kalau cerita kan semua orang film ini bagus emang ceritanya semua orang setuju gitu. Tapi mungkin kalau dari seorang musik komposer ada ya movie komposer. Ada banyak banget. Itu kayak lu tanya what's your favorite band? Itu kan kayak berubah-ubah gitu loh. Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Pada zaman itu gue suka banget Thomas Newman gitu, ada film komposer. Terus gue suka banget Alexander Desplat atau siapa gitu, berubah-ubah gitu loh. Jadi pun memang tetap ya harus banyak referensi gitu ya. Karena gue pengen tahu kalau seorang pemain film kalau nonton pasti ngeliatin acting. Betul. Karena kita ngerti acting, kalau misalnya lihat film orang lain kita juga ngeliat acting. Meskipun secara umum kita mau masuk ke dalam ceritanya. Tetapi karena profesi kita aktor ya kita pasti naturally ngeliatin acting lah. Betul. Kalau lu juga gitu ya? Iya, banget. Merhatiin musiknya gitu. Jadi ya? gue selalu merhatiin musiknya gitu. Karena menurut gue ya menarik aja. Menarik ya untuk jadiin referensi. Untuk jadiin reference. Dan gue juga dengerin gitu kan di rumah atau di mana gitu. Kalau bini gue selalu bilang, iya dia kalau denger selalu musik-musik planet gitu. Maksudnya musik planet? Karena musik-musik yang kagak ada yang nyanyi. Terus ngerti kan kagak ada form kayak intro, chorus. Iya. Gue juga demen tuh yang begitu. Iya kan, ini kan kayak cuma iya ngerti. Kalau lukisan istilahnya abstrak gitu. Iya kan, kagak ada. Ini apa gitu loh. Nggak ada strukturnya. Nggak ada strukturnya kan. Kalau musik itu harus ngikutin adegan gitu. Kalau misalnya di industri film Indonesia ya, lu ngelihatnya sekarang tuh gimana arahnya? Kan lu sebagai salah satu praktisi atau lu emang orang yang ada di dalam industrinya sebagai film komposer. Menurut gue sih lagi oke-okenya lah sekarang. Dalam arti kayak industri film tuh kepercayaan masyarakat terhadap film Indonesia tuh kayaknya lagi tinggi gitu loh. At this berapa tahun ke belakang ya, mungkin 5-6 tahun ke belakang lah ya, mungkin even more sih, mungkin 7 tahun 8 tahun ke belakang ya, udah tinggi gitu loh. Lagi golden age ya. Iya, walaupun ups and down ya, kadang-kadang ada zamannya film-film lagi kurang gimana gitu. Nanti ada lagi gebrakan baru, ada lagi genre baru yang orang-orang lagi keranjingan itu gitu. Jadi ya bagus lah. Jadi developing terus gitu. Dan sebagai profesi music composer, movie composer di Indonesia itu gimana saat ini? Apakah ini sebuah profesi yang memang dari dulu kan pasti udah ada ya setiap film atau enggak juga? Gua nggak tahu nih. Atau justru baru lately ketika zaman industri film Indonesia nih lagi naik lah gitu. Iya, mungkin gimana baru sih? lately kali ya. Gitu ya? Ya kayak sama aja kayak actor mungkin dulu. Dulu udah ada TV banyak juga sih ya. Tapi maksudnya dengan sekarang ada Netflix, ada bioskop, ada OTT dan segala macam itu, jadinya tuh lebih banyak peluang dan ruang gitu sih sebenarnya. Jadi bisa benar-benar jadi profesi. Kalau mungkin zaman dulu juga ada gitu ya. Cuma karena industrinya juga belum besar, pasarnya belum besar, jadi mungkin orang susah untuk ngeliat itu untuk dijadiin profesi gitu. Mungkin salah satunya orang tua gue dulu. Iya betul, ya gitu. Iya ya. kan. Kalau sekarang sih ya dunia kreatif sih udah top lah. Iya, maksud gue seperti itu. Kayak lu mau jadi aktor sama, mungkin lu juga gitu kan. Lu mau jadi aktor dulu ya tahun 99, 98 zaman kita SMA. Kayak mau jadi aktor lu mau ngapain gitu loh, iya kan. Orang film aja dikit. Nah kayak gitu loh mungkin. Berarti bisa dibilang nih ya, kalau misalnya teman-teman mungkin Om Bros atau adik-adik anak PL gitu ya yang masih SMA, kemudian ingin berprofesi sebagai music composer, ini bisa dibilang di Indonesia nih industrinya bagus. Bisa menjadi profesi yang baik, dan mungkin lo bisa kasih ini bro untuk terakhir gitu kayak semacam apa ya, wejangan lah dari seorang Ricky Leonardi gitu ya. Apa ya wejangan? Step-stepnya gimana atau apa yang mesti lu punya, do's and don'ts dan anything untuk menjadi seorang musik komposer yang mumpuni. Mungkin harus konsisten sih. Jadi lu harus lu harus benar-benar suka apa yang lu lakukan, terus lu bisa konsisten di situ tuh. Menurut gue penting banget karena ya mungkin dulu juga gue pas mulai kan kayaknya belum ada tuh ya industrinya, tapi ya gue keep doing it karena gue suka gitu kan. Jadi gue lakuin terus, gue tekunin terus. Ya nanti ada aja gitu loh istilahnya peluangnya. Harus kuliah musik gak kayak lo? Enggak sih, tapi kalau lu punya kesempatannya dan lu benar-benar suka, I would suggest you do it gitu. Gitu ya. Kayak why not gitu kan? Karena lu suka dan lu ada kesempatannya, menurut gua you should do it. Karena itu gak akan merugikan lu, itu akan memudahkan hidup lu untuk kedepannya lah
Bukan ijazahnya yang mau dilihat sebenarnya. Lo Ngerti kan? punya foundation yang lebih, Foundation yang lo pelajari lebih, gitu ya. bahasanya yang lebih, terus teori-teorinya apa segala itu akan membantu lo ke depannya. Oke, thank you Ricky Indis, PL 99, Ricky Leonardi, seorang movie composer. Nah, salah satu alumni PL yang mempunyai kebanggaan juga dan ada di industri film. Jadi semoga podcast di Brawijaya Broadcast kita kali ini buat teman-teman yang tertarik untuk berkecimpung di profesi atau industri yang sama bisa dapat manfaatnya dari obrolan kita ini ya. Mudah-mudahan, amin. Siap, thank you. Thank you, Bule. Bye-bye. Bye. Sekolah Sumber